Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi untuk teman-teman dan selamat pagi untuk Ibu Cindy selaku dosen mata kuliah pengembangan profesi dan konseling. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 13 dari awal sampai akhir. Sebelum memulai presentasi dari kelompok 13, alangkah lebih baiknya kita untuk perkenalan terlebih dahulu siapa saja anggota-anggota dari kelompok 13 ini. Dimulai dari saya sebagai moderator di kelompok ini, yaitu Dwi Srina Ramadini dan Novita Sarikuago, lalu yang terakhir Sri Rahayu. Sebelum masuk materi, di sini ada poin-poin dari kelompok 13 di materi hari ini, yaitu ada materi pengertian konselor abad 21, lalu ada tantangan abad 21, tantangan dan peluang konselor di abad 21, kinerja konselor di abad 21, dan yang terakhir solusi tantangan dalam abad 21. Untuk materi pertama yaitu pengertian konselor abad 21 akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi pengertian konselor abad 21 yaitu abad 21 itu merupakan suatu abad yang dikatakan sebagai era globalisasi. Abad 21 ini ditandai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin canggih sistemnya komunikasi dan arus informasi. Paradoks yang muncul dalam era globalisasi ini mempunyai pengaruh dalam seluruh sisi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pengertian konselor abad 21 sudah saya bawakan. Untuk materi selanjutnya yaitu tantangan abad 21 akan dibawakan oleh teman saya, Novita Sarikuago. Novita Sarikuago, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya Novita Sarikuago akan menjelaskan tantangan abad 21. Saat ini kita berada pada era kompetitif yang semakin ketat, dibutuhkan persiapan yang matang untuk membentuk sumber daya manusia atau human resource yang unggul. Konselor sekolah adalah garis depan kesehatan mental profesional bagi siswa dan keluarga. Ini merupakan tantangan yang cukup berat mengingat permasalahan siswa saat ini semakin kompleks. Lalu tantangan pada abad 21 sendiri, yang pertama ada kecepatan speed, lalu yang kedua kenyamanan conveniences, ketiga gelombang generasi age wave, keempat pilihan atau choice, kelima ragam gaya hidup lifestyle, yang keenam ada kompetisi harga discounting, yang ketujuh ada pertambahan nilai atau value added, lalu yang kedelapan ada pelayanan pelanggan customer service, yang kesembilan ada teknologi andalan atau technology, lalu yang ke-10 ada jaminan mutu yaitu quality control. Untuk selanjutnya materi tentang menurut Robert B. Tacker masih dibacakan oleh Novita Sari. Novita Sari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu menurut Robert Tacker mengenai tantangan abad 21. Ke-10 tantangan pada abad 21 itu menuntut inovasi dikembangkannya paradigma baru dalam pendidikan seperti accelerated learning, earning revolution, mengebrain, quantum learning, value clarification, learning detention, transformasi of knowledge, quantum quotation, IQ, AQ, SQ, process approach, portfolio evaluation, school or community-based management, school-based quality improvement, life skills, and competency-based curriculum. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tantangan dan peluang konselor di abad 21 akan dibawakan oleh teman saya yaitu Sri Rahayu. Sri Rahayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Sri Rahayu akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang konselor di abad 21. Tantangan era global. Yang pertama, teknologi sebagai andalan. Yang kedua, kehidupan yang kompetitif. Yang ketiga, jaminan mutu. Yang keempat, ragam gaya hidup. Dan yang terakhir, perubahan kehidupan yang sangat cepat. Dampak adanya era global ke-21 ini meliputi yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga,
munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, dan diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun peluang konselor di abad ke-21. Konselor masa depan di abad ke-21 adalah konselor yang dalam menjalankan profesi konseling kreatif, inovatif, produktif, dan menyenangkan untuk menjadikan profesi konseling menjadi kuat dan eksis, sehingga akuntabilitas konselor profesional secara nasional di Indonesia ini dapat diwujudkan. Untuk materi kinerja konselor di abad 21 akan dibawakan oleh Novita. Novita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kinerja konselor di abad 21. Pada abad 21 ini, konselor perlu meningkatkan dan menambah beberapa kompetisi agar tercipta konseling membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Kinerja konselor pada era globalisasi abad ke-21 ini menuntut konselor profesional untuk memiliki kemampuan seperti kinerja performance, penguasaan landasan profesional akademik, penguasaan materi akademik profesional, penguasaan keterampilan atau proses kerja, dan yang kelima, kepribadian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu solusi tantangan konselor dalam abad 21 akan dibawakan oleh saya sendiri. Adapun solusi yang kami tawarkan dari permasalahan tersebut adalah konselor dituntut secara sadar dan cepat melakukan penyesuaian agar respon-respon yang diberikan lebih efektif. Selain itu, konselor abad 21 perlu memiliki kecakapan yang terbagi menjadi 4 kecakapan penting, yaitu way of thinking, way of working, tool of working, dan living in the world. Kecakapan konselor di abad 21 yang pertama yaitu way of thinking, seperti kreativitas, inovasi, berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemauan untuk belajar, dan kemampuan untuk mengontrol aspek kognitif, yaitu atau metakognisi. Kecakapan yang kedua yaitu way of working. Di dalamnya termasuk kemampuan komunikasi dan kerjasama. Kecakapan yang ketiga yaitu tool of working. Di antara lain yaitu kemampuan literasi informasi dan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kecakapan yang keempat yaitu living in the world. Antara lain menjadi warga negara dan warga dunia yang baik, memiliki pemahaman tentang kehidupan dan karir yang baik, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial, serta memiliki kesadaran dan kompetensi kultur. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok 13 adalah tantangan global di abad 21 itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Memasuki abad 21, konselor sekolah perlu untuk menghadapi tantangan ini dengan komitmen dan kreativitas. Komitmen dan kreativitas diperlukan untuk mengubah tantangan menjadi peluang dengan terus berlatih mengembangkan diri dan mempelajari keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini. Pengembangan profesionalitas bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses panjang. Konselor sekolah harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat agar mereka dapat lebih efektif memenuhi harapan dan kebutuhan siswa. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.